Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Naam. Ada tanggal 8, tanggal 9 sekarang. Karena sudah tadi tanggal 8, malam ini tanggal 9. Tanggal 9 bulan 7. Tanggal 9 bulan 7. Bertepatan menurut peredaran matahari Masehinya tanggal 31 Yanair. Insyaallah besok 1 Februari. Ini menunjukkan kalau tanggal 9 berarti tinggal 51 hari lagi akan puasa insyaallah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu wa mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah ke kami menuju bulan Ramadan, dan ya Allah, jadikanlah Ramadan itu bertemu dengan kami, dan terimalah amalan-amalan kami selama bulan Ramadan. Yang doa jaring juga balikna, Allahumma balikna ila Sa'ban wa Ramadan gitu kan. Nah, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjut hafalan kita yang berkaitan dengan hafalan kitab Bulughul Maram di bab yang berkaitan dengan babu sholati tatawwu'i. Sholati tatawwu'i. Alhamdulillah ada sebagian sudah teman antum yang sudah menghafal di hadis pertama, hadis kedua. Ya kan? Huda wa hadi. Aina wasaltumah hifdzakum lil hadis. Al hadis al-thalits an Rabi'ah bin Ka'b bin al-Aslami radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghaira dhalik qultu huwa dhak qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Ada yang baca tadi malam kalau salah, qala fa inni ala nafsika bi kasrir ra, bi kasrir ra, ceplosan, bantulah aku pada dirimu itu dengan mengkasrahkan huruf ra, padahal bi kasratis sujud, bi kasri ra aja bilang. Hafiztum hadzal hadis kulluh? Kaif malam yahfad? Malam yahfad? Hafizta? Alhamdulillah. Dari Abi Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, ini sal, katakanlah, fakultu, aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Bayangkan lo disuruh minta sama Nabi, permintaannya murafaqah taka, murafaqah bareng, rafiq, murafaqataka fil jannah, bareng bersamamu di surga. Aw ghaira dalik, ada yang lain selain itu? Enggak doang, ada sak lain gitu. Qult huwa dak, huwa dak.
Itu saja. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu, maka bantulah aku. Kan biar kita sama bareng gitu. Pada dirimu ini bikasratis sujud, untuk memperbanyak sujud. Ini menunjukkan dalam sholat itu kita sujud. Sujud. Apa itu sujud? Merendahkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya sujud itu tidak boleh kepala yang paling atas kita punya manusia ini. Kita punya kepala. Kepalanya kan adalah anggota tubuh yang paling apa? Paling mulia lah tanda kutip dalam dunia peranggotaan tubuh manusia. Berarti anggota tubuh kita yang mulia ini kita harus rendahkan diri kita kepada Allah yang Maha Mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Falyasjud waqtarib. Sujud. Terus bagaimana? Makanya tidak boleh sujud pada manusia. Tidak boleh. Karena sujud ini ibadah hanya untuk Allah. Makanya terus bagaimana dengan Nabi Adam? Suruh sujud. Malaikat sujud. Fasajadu kulluhum ajma'un. Fasajadu illa iblis. Bahkan di dalam Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam datang. Ra'aituhum li sajudin. Bagaimana itu? Itu pembahasan syara'un man qablana. Itu syariat sebelum kita. Berarti kalau syariat sebelum kita mafi muskilah, memang ada. Tapi di sini sujud di sini bukan sujud ibadah yang mereka lakukan, sujud penghormatan. Cara menghormati orang sebelum Nabi Muhammad itu adalah dengan cara sallallahu alaihi wasallam, dengan cara sujud. Bukan sujud ibadah. Nah, terus bagaimana kita? Dong saya juga mau menghormati Ustaz. Menghormati antum dengan sujud antum. Datanglah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghormati? Nabi pernah membawakan dalam hadisnya, artinya begini. Seandainya aku disuruh. Seandainya aku disuruh. Siapa yang nyuruh? Allah. Kan Nabi kan diutus oleh Allah. Seandainya aku disuruh sama Allah, disuruh sama Allah untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia, maka aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya. Tapi kan tidak disuruh. Ini syariat kita. Contoh, menikahi dua saudari, boleh tidak? Dalam satu gabungan. Kalau beda dalam satu gabungan boleh tidak? Saya nikahi si A, kamu saya nikah lagi si B, tapi beda ibu. Istilahnya beda orang tua sudah, tapi dalam satu kali pernikahan boleh. Apa namanya itu? Poligami. Ta'addud kan? Ta'addud fankihu ma tawabalakum minan nisa'i matna wa thulasa wa ruba'. Sekarang pertanyaannya adalah, boleh dah kita menikahi, laki-laki menikahi dua orang adik kakak dalam satu rumah tangga? Kalau beda rumah tangga, kalau beda bapak beda ibu, boleh. Kenapa tidak boleh kalau yang adik kakak itu? Siapa yang? Hah? Kok satu susuan? Kalau satu khud Al-Quran. Khud Al-Quran. Masya Allah. Hawa. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa. Nah ini, illa ma qad salaf. Ini katanya itu, salaf. Pernah dengar kata salafi? Nih. Apa artinya? Mari kita tahu. Salah satu yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi, antum apa itu? Wal muhar. Baca ayat pertama itu.
Wal muhar an-nisa. Wala tangkihu ma nakah abaukum kan. Tungkihu apa tangkihu? Wala tangkihu ma. Setelah itu hurrimat alaikum ummahatukum. Dan sampai tidak boleh kita menikahi wanita yang sudah dinikahi oleh bapak kita. Ada dua wanita yang dinikahi oleh bapak kita. Ada ibu kita, ibu kandung kita. Ada juga ibu yang dinikahi. Kita sudah besar, meninggal ibu kita contoh. Dia menikahi lagi ibu tiri contoh. Meninggal bapak kita, tapi dia masih seumuran dengan kita contoh. Bisa tidak kita nikahi? Tidak bisa. Ibu tiri kita. Tapi kalau di ayat selanjutnya hurrimat alaikum ummahatukum, inak-inak kalian yang melahirkan kalian. Terus wa banatukum, anak-anak kalian yang kalian lahirkan. Terus wa akhawatukum, saudari kalian. Wa ammatukum, ammatukum itu saudari ibu. Saudari ibu, ingat ya? Saudari bapak, afwan, saudari bapak. Wa saudari bapak. Beda loh, tante sama om. Ina kakek, kanca sai, enggak. Kalau saudari bapak namanya ammah, kalau saudari ibu namanya khalah. Bedakan itu. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti, keponakan. Anaknya saudara sama anaknya saudari. Terus wa ummahatukum allati arda'nakum, ya. Ibu kalian yang mereka ibu kalian itu menyusui kalian, ibu sepersusuan. Terus wa akhawatukum minar rada'ah, saudari kalian dalam sepersusuan. Wa ummahatu nisaikum, mertua kalian, ibunya istri kalian kan mertua. Terus wa rabaibukumul fi hujurikum. Tahu rabaib? Bukan habaib nih. Rabaib. Rabaib itu artinya anak yang dibawa oleh istri. Contoh, si A nikah sama si B, sama janda sama duda nih. A punya anak Ali. A, Abdurrahman punya anak Ali. B, Bu Fatma misalnya punya anak namanya Fatimah. Ali sama Fatimah yang dibawa masing-masing janda sama duda ini mahram dan mereka? Bukan, tidak mahram mereka. Tidak mahram. Sehingga A sama si B, Abdurrahman sama Bunda Fatma ini menikahlah mereka sama janda sama duda kan? Nikah. Pas setelah nikah, apa yang terjadi? Rabaibukumul warabaibu di rumah kalian. Si Abdurrahman punya anak yang dibawa oleh istrinya. Siapa tadi? Fatimah. Itulah rabaib itu. Inilah rabaib. Anak yang dibawa oleh istri. Ya, begitulah jamaah-jamaahnya anak tiri. Tetapi ini persyaratannya. Nah, ini persyaratannya. Yang dibawa oleh istri kalian allati dakhaltum, yang kalian sudah datangi, kalian masuki maksudnya. Paham maksudnya? Kalian datangi, kalian masuki sesuatu yang dimasukkan ke dalam yang dimasukkan. Itu dunia. Dunia masuk. Tetapi kalau lanjut. Nih, fa'ilam dakhaltuhun. Tapi kalau kalian belum datangi, misalnya nikah, meninggal ini suami istri kalian, dia otomatis ini kan Fatimah tadi itu kan, contoh dia besar misalnya, fala junah alaikum, enggak masalah, boleh nikah sama, mungkin kata orang, masa nikah sama anaknya?
Ya, soalnya tadi malam tidak pernah saya datangi. Dia meninggal langsung besoknya. Cuman hanya sekedar ketemu aja tadi malam. Paham maksud Ustaz nih? Lanjut. Wahala wahalail abnaikum. Tahu halail? Halail. Tahu halail? Dari halal. Yang dihalalkan oleh anak-anak laki-laki kalian. Siapa namanya? Apa namanya? Halailu abnaikum. Menantu. Yang dihalalkan oleh anak-anak kalian. Berarti menantu kita. Min aslabikum kan? Tulang sulbi. Anak menantu, anak kandung. Bukan menantu, selaput menantu bukan. Terus. Nah, iya ni ayatnya. Wa anta jama'u bainal ukhtaini. Ini fokus ke sini. Gara-gara sujud lari ke sana ya. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa. Dan diharamkan kalian juga untuk menggabungkan dua saudari. Tidak boleh. Kan kita bahas yang diharamkan semua kan ini. Illa ma qad salafa. Kecuali yang sudah berlalu. Salaf itu artinya berlalu. Salaf itu orang yang berlalu. Berarti orang mengikuti yang berlalu. Siapa dia? Khairus salafi laki, sebaik-baik salaf untukmu wahai Fatimah ana. Aku kata Nabi. Berarti salaf itu artinya nih Nabi Muhammad, sahabat. Berarti bisa enggak kita akui salafi? Tapi karena memang kita pengikut Nabi Muhammad. Cuman orang salah paham sekarang. Paham ini? Orang salah paham. Lanjut. Nah, itu dah ayat. Hanya itu yang diharamkan. Kenapa maksud Ustaz di sini? Illa maka salafnya di sini. Kecuali yang sudah berlalu. Mana contohnya yang dilakukan oleh yang lalu? Pernah dengar? Masih kalau di zaman Nabi Adam masih agak Masya Allah pernikahannya. Saudara-saudari nikah, cuman silang. Ini saudara-saudari ini loh. Mau nikah sama siapa kalau nggak nikah sama saudara-saudari kan? Nabi Adam sama Hawa. Nah, tanda kutip Nabi Adam kan diciptakan dari tulang rusuknya Nabi. Hawa kan diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dinikahi, kemudian melahirkan kembar-kembar gitu. Jadi silang. Nabi Musa, pernah dengar Nabi Musa? Ada mengatakan Nabi Shu'aib kan? Menantunya. Coba lihat di surat Al-Qasas. Bagaimana dia membawa dua putrinya seorang yang dia gembalain kambingnya kan? Tajma'u itu. Dia menggabungkan dua saudari itu. Menikah yang pertama dulu baru menikah yang kedua. Gabungkan itu boleh di ajaran Nabi Musa tidak masalah. Nah, terus masalah sujud di sini kalau di ajaran Nabi Muhammad dilarang. Kita punya syariat yang memang Nabi Muhammad membawa syariat tapi pelengkap. Ada yang dilanjutkan, contoh syariat sunat. Tunggu sebentar, syariatnya sunat Nabi Ibrahim. Nah, syariat Nabi Ibrahim itu dilanjutkan oleh sampai terus syariat haji. Antum sangka syariat apa itu? Syariat. Berarti ada syariat yang berlanjut, tapi ada syariat yang memang khusus untuk saat itu tapi berlanjut tidak berlanjut. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Apa tadi? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Memang betul dia menggabungkan dua saudari, dua putrinya Rasulullah SAW dijuluki Dun. Perlu kita ketahui bersama, Utsman bin Affan sahabat Nabi, otomatis beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa dong ini tadi anta jama'u bainal ukhtain? Ingat, anta jama'u bainal ukhtain. Kenyataannya Utsman bukan begitu. Dia menikahi saudari, meninggal baru dia nikah lagi yang saudarinya. Enggak, bukan anta jama'u itu. Nikah satu, meninggal satu, nikah lagi satu. Bukan tajma'u itu. Tajma'u itu gak bareng. Seperti kejadian tetangga saya di kampung di Bima. Rahimahullah sudah meninggal beliau. Namanya
Masya Allah. Umur beliau hampir mau 70 tahun ke atas lah beliau meninggal. Istrinya masih hidup. Beliau menikah sama kakaknya. Beliau nikah sama kakaknya, meninggallah kakaknya daripada karena ada anak-anak kan. Itu indahnya mah daripada carilah nikah sama adiknya lagi. Sampai sekarang adiknya masih ini. Masih tetangga anak. Bukan antajma'u bainal ukhtain itu. Cuman dia nikah boleh kalau yang itu dengan dalil Utsman yang tadi itu. Kalau meninggal atau cerai naudzubillah. Bukan tajma'u itu. Tajma'u itu mempoligamikan. Nah itu jama-jama begitulah. Wallahu alam. Oke, lanjut ke status sujud. Yang kedua, sudah hafal semua ya? Sekarang hadis kedua. Masya Allah, kelas antum ini kelas yang semangat dalam menghafal. Ini toh. Barakallahu fiik ala juhudikum wa ijtihadikum wa hifdzikum wa tahfidzikum wa tasmi'ikum. Sekarang hadis kedua ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kalau di kitab kalian radhiyallahu anhu ya? Hah? Anhu. Tapi kalau Ibnu Umar, anak-anakku sekalian, harus dianhumakan. Kenapa? Karena kita sebut dua orang di sini. Ada anak, ada Umar. Ibni, siapa Ibni? Anaknya Umar. Berarti ada dua kita sebut anhuma. Kenapa anhuma? Karena anaknya Abdullah sama Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Sama dia punya anak namanya Abdullah. Sahabat semua ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaatin, 10 rakaat. Rakataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakataini ba'daha, 2 rakaat setelahha. Ha ini kembali ke salat zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih, 10. Ini namanya salat sunnah sunnah apa? Muakkadah, yang sangat ditekankan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma, dan pada riwayat lahuma ini kembali ke siapa? Hah? Berarti Umar sama anaknya dong yang riwayat hadis ini, padahal Ibnu Umar aja. Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan pada riwayat dari keduanya, bagi keduanya, wa raka'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi, dan 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Hafal itu aja, Masya Allah. Sekarang wali Muslim. Nah, adapun kalau Imam Muslim meriwayatkan, kana idza tala'al fajru, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila muncul terbit itu fajar, la yusalli, Nabi tidak salat illa raka'ataini khafifataini. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat sunnah kecuali salat sunnah yang ringan. Makanya sunnahnya salat sunnah qabla subuh itu ringan. Makanya dalam meriwayatkan kalau baca qul a'udzu qul ya il kafirun sama qul huwallahu ahad. Ada ya di sana nanti. Luar biasanya. Makanya kalau kita sudah baca begini itu enak, langsung tenang kita, ada dalilnya gitu. Makanya ibadah itu indahnya belajar hadis. Walaupun sih harus ada penjelasan para ulama kan. Tanpa kita belajar lewat madhab juga bagus. Tapi kalau untuk kita dalam pengamalan harus cari dalilnya dulu. Paham ini? Kalau dalam untuk menambah ilmu kita harus baca seperti ini. Lanjut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Di akhir pembahasan nanti Ustaz akan ceritain bagaimana Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Siapa nama Abu Bakar?
Abdullah bin Utsman. Abu Quhafa nama kunyahnya, Utsman nama bapaknya. Lupa saya nama ibunya, istrinya Abu Bakar banyak. Rata-rata istri sahabat Nabi itu banyak, 4 lah. Rata-rata, tidak ada istri yang satu kayak zaman sekarang. Kita sudah hukum masalah lah. Kita tidak bahas itu. Ibunya Aisyah. Afwan. Ibunya Abu Bakar masih Ustaz. Lupa saya namanya. Lupa saya. Istrinya, bayangkan Abu Bakar ini keturunannya sahabat. Bapaknya, ibunya, dianya, anaknya, cucunya malahan. Ridwanullah alaihim ajmain. Jadi sahabat Nabi. Luar biasa. As-sabiqunal awwalun itu. Al-muhajirin. Lanjut. Dia punya anak namanya Aisyah. Yang satu ibu dengan Abdurrahman. Pernah dengar namanya Abdurrahman? Yang pernah di saat meninggal Nabi Isma'u. Pas mau meninggalnya Nabi, datanglah Abdurrahman masuk menjenguk Nabi. Dia lihat siwakan, ada ceritanya itu. Diginiin. Oh, Aturid mau itu ya dipotongin. Kamu diginiin. Itu Abdurrahman sama Aisyah. Satu ibu adalah. Tapi bapaknya satu, jelas. Aisyah ini dinikahi oleh Nabi umur berapa tahun ya? Pokoknya umur 6, 7, 8, 9 gitulah. Kecil. Umur kecil. Tapi sudah balik. Nikah dulu tetapi nanti barengannya beberapa tahun lagi gitu. Kalau salah umur 6 tahun beliau nikah, 9 tahun bareng. Gitu. Kalau tidak salah. Itu Aisyah. Umur meninggalnya beliau, umur Aisyah, umurnya kalau tidak salah 15-an tahun. Meninggallah Nabi. Bayangkan. Nabi menikah bersama Khadijah 25 tahun. Umur pernikahannya. Tidak pernah dijuakan Khadijah. Setelah meninggal Khadijah barulah nikah. Aisyah, Ummu Habibah, Ummu Salma. Banyak kisahnya. Ada 11 istri Nabi itu. 9 yang ditinggal mati. 1 yang meninggal duluan, 1 yang diceraikan kalau tidak salah. Perlu dibaca sejarahnya itu. Anaknya ada berapa itu? Anaknya hanya dari 1 istri. Hanya Khadijah. Makanya Khadijah itu walaupun beliau meninggal tetap disebut namanya. Makanya Aisyah cemburu. Apa kata Aisyah? Aku ini satu-satu istrimu yang gadis. Semua istrimu janda gitu. Tapi apa katanya Rasulullah? Semua orang meninggalkanku. Semua orang mencaci, memaki. Pokoknya meninggal, memboikotku. Cuman 1 yang mendukungku. Saat dakwah itu. Siapa dia? Khadijah. Mau dilupakan gimana? Selain istrinya meninggal. Makanya dijuluki Amul Huzni. Tahun kesedihan. Tahun itu meninggal Khadijah, meninggal Abu Talib. Dikasihlah mukjizat yang namanya Isra Mi'raj. Luar biasa. Oke, lanjut. Anna Nabi SAW kana la yada'u. Nah ini jangan baca yada'u. Kana la yada'u. Tidak meninggalkan arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghada. 4 rakaat sebelum zuhur. Wallahu alam 4 rakaat ini perlu kita baca syarahnya ulama. Apakah 4 rakaat ini 2 kali salam atau sekali salam? Wallahu alam perlu dilihat. Karena harus tahu syarahnya. Wa rak'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum ghada. Subuh maksudnya di sini. Rawahul Bukhari. Kita akhiri dua hadis ini. Wa anha qalat, dari Aisyah juga dia berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili, untuk melakukan sesuatu dari nawafil itu asyadda ta'ahudan. Yang paling kencang dia melakukannya itu minhu ala raka'atail fajri, kecuali 2 rakaat sebelum subuh.
Wali muslimin rakaatal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Dari Imam Muslim, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Sekarang untuk mengakhiri perjumpaan kita, Ustadz ingin sama-sama bagi sebuah teori bagaimana cara menghafal, nama 10 sahabat yang dijamin surga. Siapa yang bisa hafal? Insya Allah saya akan kasih rumus. Setelah ini antum hafal insya Allah. Ustaz juga setelah pakai rumus ini mudah Ustaz hafal. Dulu kalau 4 ini gampang kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Gampang kalau sudah Tapi setelah pakai teori ini, alhamdulillah Allah memudahkan kita ngapal. Oke, kita sama-sama ikut Ustadz ya. 1 tambah 2. Ikut 1 tambah 2. 3. Tambah 3. 6. Tambah 4. 10. Apa maksud Ustaz? 1, 2, 3, 4. Hafal angka itu dulu. 1, 2, 3, 4. Hafal. 1, 2, 3, 4. Hafal lah ya, sudah aman ya. Ya, hafal. Nah, ini teorinya maksudnya. Sekarang antum ikut 1 tok. Ikut. 1 tok. 2 sin. 3 alif. 4 ain. Itu aja. Antum hafal itu. 1 tok. 3 alif. 4 ain. Siapa? Coba sudah hafal. Tok. Sin. Alif. Ain. Siapa sudah hafal? Apa dah anda? 1. Hafal itu. Coba. Alif. Nah, ingat itu. Setelah itu antum hafal dah tok itu siapa? Tolhah bin Ubaidillah. Hafal itu. Hanya itu aja dah, Tolhah bin Ubaidillah. Sin ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid. Hafal itu. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Tahu Sa'id bin Zaid? Yang anaknya apa keturunan, intin cucunya lupa Ustaz. Yang masa fatrah itu, yang tidak pernah nyembah berhala saat Nabi belum diutus. Alif. Allah. Iya, dia sembah Allah. Dia kan masih ada agama yang dibawa sama Nabi Isa. Ada yang seperti siapa yang didatangi oleh Khadijah pas Rasulullah didatangi oleh siapa namanya? Yang didatangi oleh Khadijah sama Nabi pas didatangi wahyu pertama. Yang siapa? Lupa Ustaz. Warakah bin Naufal. Pernah dengar? Warakah bin Naufal didatangi kan? Oh, dalika namus. Itu namus maksud malaikat Jibril yang seperti datang ke Nabi Musa saat itu. Nanti akan diusir. Oh, diusir ya.
Seandainya saya hidup saat itu, saya akan menjadi penolong, katanya Waraqah bin Nawfal. Saat itulah dia akan anu. Oke, alif. 3 alif. Siapa alif? Abu Bakar ini Siddiq, Az-Zubair bin Awam, sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Terakhir itu. Abu Bakar ini Siddiq, Az-Zubair. Cuma Zubair kan cuma tulisan Az-Zubair. Az-Zubair bin Al-Awwam. Tahu Az-Zubair? Misalnya Nabi. Zubair ini anaknya tante Nabi. Awam nikah sama, Awam ini nikah sama tantenya Nabi. Makanya kayak Ali. Kalau Ali itu anak paman. Kalau Zubair anak bibi gitu. Az-Zubair bin Awam sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Ain, kalau Ain gampang. Umar, Utsman, Ali. Sama Abdurrahman bin Auf. 4 itu aja. Antum menghafal aja. Biasanya kalau ngapal nama 10 sahabat itu agak sulit. Ngapal ini aja dah dulu. Nanti antum tinggal lanjutin aja yang nama-nama itu, tinggal antum nge-share, nge-browsing, insyaallah paham. 1 tok, 2 sin, 3 alif, 4 ain, insyaallah paham. Oke? Barakallahu fiik ya abna'il ahibbah. Semoga bermanfaat pembahasan kita hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.